Wali Kota Milan, Beppe Sala siap untuk menjual Stadion San Siro alias Giuseppe Meazza ke Inter Milan dan AC Milan. Namun, diperlukan biaya sekitar 300 juta euro untuk merenovasi stadion tersebut. Beppe Sala telah menggelar pertemuan dengan Presiden Milan, Paolo Scaroni dan CEO korporat Inter, Alessandro Antonello pada Jumat pagi, 8 Maret 2024. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Massimo Ferrari, CEO Webuild, perusahaan yang ditunjuk untuk merenovasi stadion legendaris tersebut. Kemungkinan pemugaran San Siro adalah rencana yang sedang dipertimbangkan Inter bersamaan dengan kemungkinan pembangunan stadion baru di luar kota Milano, Rozzano. Sala memberikan kabar terkini yang signifikan saat sesi wawancara dengan wartawan pada Jumat sore, mengungkapkan bahwa Dewan Kota siap menjual Stadio Meazza ke pihak klub. Demi kebaikan klub dan Dewan Kota, kami bisa menemukan formula untuk segera menjualnya, Stadion San Siro, ke klub, kata Sala seperti dilansir Football Italia. Ini tentu menjadi berita besar bagi Milan dan Inter, yang sudah mengerjakan proyek alternatif untuk membangun stadion baru mereka. Inter telah mengidentifikasi area di Rozzano untuk membangun stadion baru mereka, sementara Milan berencana pindah ke San Donato. Jelas bahwa Webuild menawarkan kami proyek yang memadai dan sesuai dengan persyaratan. Pengerjaan renovasi bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Namun, dengan pekerjaan yang dilakukan selama musim panas, Inter dan Milan tetap bisa bermain secara reguler di San Siro sepanjang musim. Sala menambahkan bahwa pekerjaan dapat dimulai pada tahun 2025 jika Milan dan Inter setuju untuk mengakuisisi stadion tersebut, dan bulan Juni akan menjadi bulan penting. Sala menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan renovasi yang menelan biaya 300 juta euro. Menurutku beberapa tahun jika mereka bekerja selama bulan-bulan musim panas dalam 3 shift 24 jam. Menurut Gazzetta, Inter dan Milan akan menyerahkan permintaan mereka dalam waktu 3 minggu. Mereka diperkirakan akan menuntut lebih banyak kursi VIP dan pembangunan kembali lift, kamar mandi, ruang tunggu di luar stadion dan ruang komersial. Biaya sebesar 300 juta euro harus dibagi antara kedua klub jika mereka akhirnya memutuskan untuk membeli Stadio Meazza. Inter Milan, sang pemuncak klasemen Liga Italia Serie A musim 2023-2024, merayakan ulang tahun mereka yang ke-116 pada hari ini, Sabtu, 9 Maret 2024. Melalui laman web resmi, Inter mengucapkan terima kasih kepada para pendiri klub di momen perayaan ulang tahun kali ini. Sejarah warna kami ditulis oleh orang-orang yang menginspirasi baik di dalam maupun di luar lapangan. Giorgio Mugiani dan para anggota pendiri memilih warna kami. Virgilio Fossati adalah seorang kapten yang berani di lapangan dan di garis depan di medan pertempuran. Pepin Meazza adalah juara pertama yang tak terhentikan dalam pertandingan kami. Nerazzurri saat ini melaju kencang menuju Scudetto ke-20 dalam sejarah klub guna memastikan mereka menyematkan bintang kedua di jersey. Nerazzurri semakin meninggalkan para rival utama, menuju titik finish, dengan meraih kemenangan demi kemenangan. Inter saat ini kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan raihan 72 poin dari 27 laga, mencatatkan keunggulan 15 angka atas Juventus yang berada di posisi kedua, dengan raihan 57 poin. Di komande sang kapten tim, Lautaro Martinez, dan di bawah arahan pelatih kepala Simone Inzaghi yang didukung para supporter yang selalu memenuhi stadion membuat Inter sangat sulit untuk dihentikan. Perayaan hari jadi Inter ke-116 ini terjadi sehari sebelum laga penting melawan Bologna di Stadio Renato Dall'Ara. Para fans tentunya menginginkan kado spesial dari tim kesayangan mereka berupa sebuah kemenangan melawan Bologna pada laga pekan ke-28 Serie A, Minggu, 10 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Raihan poin penuh di markas Bologna akan membuat Inter semakin dekat dengan gelar Serie A sekaligus menambah kemeriahan perayaan ulang tahun Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dianugerahi penghargaan Enzo Bearzot 2024
sebagai pengakuan atas pencapaiannya bersama Nerazzurri selama 12 bulan terakhir. Pada edisi-edisi sebelumnya penghargaan ini dimenangkan oleh Luciano Spalletti, Roberto De Zerbi, Roberto Mancini, dan Carlo Ancelotti. Penghargaan ini diberikan kepada pelatih Italia terbaik tahun ini, yang dipilih oleh juri yang terdiri dari perwakilan dari surat kabar olahraga utama Italia. Nama Bearzot diambil dari pelatih legendaris Italia yang sukses membawa Gli Azzurri menuju kejayaan Piala Dunia pada tahun 1982 dan terselenggara berkat kerjasama dengan FIGC. Inzaghi menjalani musim yang sensasional bersama Inter sejauh musim 2023-2024 ini. Timnya saat ini memuncaki klasemen sementara Serie A, dengan keunggulan 15 poin atas Juventus di posisi kedua. Inzaghi berada di titik puncak untuk mengamankan gelar Scudetto ke-20 Inter yang akan memastikan mereka meraih bintang emas kedua. Oleh karena itu, panitia penyelenggara Bearzot Award mengakui Inzaghi sebagai pelatih terbaik yang tak terbantahkan. Inzaghi pun berterima kasih kepada pihak penyelenggara dan juga mendedikasikan penghargaan ini kepada semua pihak yang telah bekerja dengannya. Saya sangat berterima kasih atas penghargaan bergengsi ini yang diambil dari nama pelatih sepak bola yang hebat, kata Inzaghi, seperti dilansir FC Internews. Pengakuan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan luar biasa dari semua pihak yang telah bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk mereka dan keluarga saya juga. Pihak panitia akan menggelar upacara khusus pada tanggal 22 April di CONI Hall of Honor untuk secara resmi memberikan penghargaan ini kepada Inzaghi. Sementara itu, pelatih Inter itu akan berupaya meningkatkan reputasinya lebih jauh lagi dengan meraih lebih banyak prestasi. Winger kiri Atletico Madrid, Samuel Lino tetap optimis timnya bakal lolos ke babak perempat final Liga Champions 2023-2024. Atletico Madrid akan menjamu Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano, Kamis, 14 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian berat bagi Atletico, lantaran tertinggal 0-1 dari Nerazzurri setelah kebobolan lewat gol tunggal Marko Arnautovic di leg pertama, yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza bulan lalu. Situasi ini tentunya memaksa Los Rojiblancos bangkit di kandangnya, dan Samuel Lino meminta rekan-rekannya untuk melakukan yang terbaik di laga tersebut demi bisa lolos ke babak berikutnya. Lino yakin timnya bisa membalikkan keadaan di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Dalam sesi wawancara dengan para wartawan, seperti dilansir FC Inter 1908 Samuel Lino pertama-tama mengungkapkan rasa syukurnya telah menyabet penghargaan pemain terbaik untuk bulan Februari pilihan para fans Atletico. Saya merasa senang bisa terus tampil dan saya berterima kasih kepada pelatih atas kepercayaan dan menit bermain yang diberikannya kepada saya, ujar pemain berusia 24 tahun asal Brazil tersebut. Saya ingin berkontribusi dengan kemampuan terbaik saya di lapangan dan saya sangat senang atas kepercayaan ini, sambungnya. Tentang duel leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Inter, yang menentukan kelolosan ke babak perempat final, Lino mengatakan, "Ini akan sulit, Inter adalah tim yang luar biasa, dengan banyak kualitas. Namun di Italia, leg pertama, kami mampu menciptakan beberapa peluang, dan laga nanti akan menjadi pertarungan yang hebat. Kami akan melakukan segalanya untuk bangkit dan lolos ke babak berikutnya, yang merupakan target kami." Setelah kemenangan 2-1 Inter Milan atas Genoa pada Selasa lalu, 5 Maret 2024, di laga pekan ke-27 Serie A, tercatat 17 pemain berbeda telah mencetak gol untuk Nerazzurri sejauh musim 2023-2024 ini. Melansir dari FC Inter 1908 bahwa Nerazzurri kini memiliki 17 pemain berbeda yang berhasil mencetak gol. Hal ini membuktikan upaya kolektif pasukan Simone Inzaghi dalam kampanye yang mengesankan, baik di Serie A maupun di Liga Champions. Itu juga berarti bahwa kualitas antara sebagian besar pemain inti dan para pemain pengganti di skuad Inter memang nyaris setara.
Semua penyerang Inter telah mencetak gol, dengan Lautaro Martinez memimpin dengan torehan 26 gol. Bahkan hampir semua bek tengah juga mampu menyumbang gol, seperti Alessandro Bastoni, Jan Bisek, Stefan De Vrij, dan Francesco Acerbi. Dalam 2 pertandingan terakhir di Serie A, Darmian dan Aslani sukses menyumbang gol. Darmian mencetak gol melawan Atalanta, sedangkan Aslani mencetak gol debutnya bersama Inter saat melawan Genoa, menjadikannya sebagai pencetak gol Inter Milan yang ke-17 pada musim ini. Thiago Motta dan Simone Inzaghi bakal berhadapan pada akhir pekan ini, ketika Bologna menjamu Inter Milan di Stadion Renato Dall'Ara dalam pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-28 musim 2023-2024. Laga ini dipandang sebagai pertarungan antara 2 pelatih terbaik di Serie A saat ini di tengah minat dari klub-klub Premier League, termasuk Liverpool dan Manchester United. La Gazzetta dello Sport via Football Italia pun mengulas pertemuan hari Minggu, 10 Maret 2024, dini hari WIB antara Inter dan Bologna di Stadio Dall'Ara. Menurut Gazzetta, bos Nerazzurri itu sebagai salah satu calon penerus Jurgen Klopp di Liverpool, meski surat kabar yang berbasis di Milano itu juga menegaskan jika Inzaghi akan tetap bertahan di Inter, terutama jika manajemen klub menyodorinya kontrak baru berdurasi 2 tahun. Di sisi lain, kontrak Motta di Bologna akan berakhir pada bulan Juni mendatang, dan beberapa klub, terutama Juventus, AC Milan, dan Manchester United dilaporkan tertarik mengontraknya. Jurnalis La Gazzetta dello Sport, Luca Taidelli memprediksi pertemuan menarik antara Motta dan Inzaghi, lantaran kedua juru taktik Italia tersebut adalah allenatore terbaik di Serie A musim ini. Inter saat ini memuncaki klasemen sementara Serie A, menikmati keunggulan 15 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Nerazzurri telah meraih 23 kemenangan dari 27 pertandingan, mencetak 69 gol dan hanya kebobolan 13 kali. Bologna juga secara mengejutkan terlibat dalam perebutan tiket ke Liga Champions musim depan, dan saat ini berada di peringkat keempat klasemen. Mereka tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir, meraih 6 kemenangan dan sekali imbang, termasuk kemenangan atas Atalanta. Bahkan, mantan pelatih Italia, Arrigo Sacchi sudah tidak sabar menyaksikan pertemuan Motta dan Inzaghi. Saya ingin melihat apakah Inter akan terus menunjukkan perkembangan musim ini. Secara khusus, saya mengharapkan gaya bermain menyerang, ujarnya. Namun, saya tidak tahu apakah Inzaghi akan memilih serangan balik, jadi saya sangat tertarik dengan pertandingan ini. Bologna memainkan sepak bola modern, dan Motta bisa mengandalkan beberapa pemain muda yang menarik. Saya suka cara mereka bergerak tanpa bola, tapi juga tekanan dan penguasaan bola. Anda dapat melihat tangan pelatih. Sangat menyenangkan melihat para pemain Bologna menikmati gaya ini. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan seru antara 2 pelatih dengan gaya bermain berbeda, di mana apapun bisa terjadi.